Share screen. Aku nggak bisa share screen. Oh iya, udah. Siapa cita-citanya? Siapa yang mau ngajar tapi nggak tahu materinya apa? Oke. Wait. Oke, apa ya? Oke doang. Sabar. Bentar guys, bentar. Teman-teman boleh dibuka dulu ya Sublime text-nya. Buka Sublime sama buka terminalnya seperti yang kita udah cobain kemarin. Terus itu oke, kalau udah Oke teman-teman, hari ini kita bakal belajar kan kita udah bikin website gitu kan, dan sekarang kita pengen untuk membuat sebuah website yang dinamis gitu ya. Kita akan membuat sebuah website yang sifatnya dinamis seperti itu. Nah, kemarin kan kita udah punya ini kan, udah punya yang namanya bentar. Ini kecilin dulu.
Ya kan kemarin kita udah belajar juga tentang Flask ya. Kita ke CSDev terus pertemuan. Kemarin itu di pertemuan berapa? 5 kalau nggak salah. Masalah thermal server error. Oh, oke. Wait ya guys. Sih. Komen dulu ya. Lah. Sebentar guys. Oke, nah kemarin kan kita udah belajar tentang, kita udah ngebuat ini ya, website kita gitu kan. Nah sekarang kita pengen gimana sih caranya kita itu ngambil data tapi dari luar gitu. Kalau misalnya kita ke sini, jadi istilahnya kita nggak ngambil data tuh dari kita bikin sendiri, tapi misalnya di sini ada orang punya data, suatu data gitu. Nah ini tapi ini datanya publik, sedangkan di kita itu website kita gini. Website kita, nah kita pengen gimana caranya kita bisa narik data dari data publik ini, terus dikirim ke sini gitu. Terus dikirim ke website kita. Nah, gimana setelah itu, setelah kita udah ambil data publiknya di sini, tapi di Python. Nah, dari Python baru kita kirim ke halaman website. Nah, kita bakal ngambil data dari data publik, baru kita ambil ke sini. Nah, kita bakal ngelakuin ini. Nah, sebenarnya data publik itu apa sih? Sebenarnya ada sesuatu yang disebut namanya API. Nah, jadi API ini, kita bikin di sebelah sini lah ya. Nah, anggaplah kita ada sebuah website. Misalnya kalau kita kan website crypto market gitu. Nah, crypto market itu mengirim datanya melalui API. Lalu Python kita gini kan,
itu datanya kita ambil di sini. Nah, jadi yang menghubungkan antara market crypto dan codingan kita adalah si API ini. Nah, contohnya kalau kita lihat di sini, kita ngambil nih, kita adalah namanya penyedia API namanya board.api.com gitu, API activity. Nah, kita ngambil data nih. Nah, di board.api.com ini dia ngasih tahu semacam truth order gitu kan. Truth order dia ngirim DAR gitu. Dia ngasih DAR ke yang mengunjungin API-nya gitu. Dia ngasih DAR. DAR-nya adalah visit your past teachers gitu. Maksudnya datangin gurumu yang sudah lama gitu. Terus tuh tipenya sosial, partisipannya 1 orang. Terus ada key-nya dan segala macam. Nah, ini misalnya kita refresh, tuh dia ngirim data yang acak-acak terus. Setiap kita refresh, dia ngirim data acak. Tuh, dia ganti-ganti terus. Nah, kita pengen, kita kali ini bakal bikin aplikasi yang ngasih kita truth order gitu. Nah, oke, kita buat dulu ininya. Ini bakal dihapus. Dihapus. Jadi seperti ini juga dihapus. Oke, sekarang aku kirim foldernya. Apakah bisa? Bisa. Oke, teman-teman boleh di-download lalu di apa namanya? Di ekstrak lah. Aku kasih waktu ya. Oke, nah teman-teman di sini ada yang flashnya bermasalah nggak? Kan kemarin pertemuan terakhir kita belajar flash ya. Dan kalau kita ngulang lagi, lama deh. Jadi alangkah baiknya kita tidak mengulang flash lagi. Silahkan menonton pertemuan terakhir kalau mau ngikutin flash. Tapi kalau mau, tapi sekarang kita bakal coba-coba ini aja. Oke. Nah, kita bakal bikin sesuatu yang, jadi kita ngambil data dari sini, kita bakal bikin suatu website yang ngasih sebuah DAR gitu. Ngasih sebuah DAR ke pengunjungnya gitu. Dengan menggunakan HTML dan Python. Oke, kita bakal ngelakuin itu di halaman root sini. Oke, pertama kita bakal butuh request. Nah, jadi kita butuh library yang namanya request. Jadi, kalau teman-teman download RAR-nya tadi,
dia bakal import Flask, render template, sama kita tambahin di atasnya ada request gitu. Oke, sabar dulu. Lupa guys. Nah, kalau misalnya teman-teman mau tahu caranya, itu tulis saja fetch data from API. Nih, nanti kita punya URL, kemudian kita punya headers, baru kita pakai response. Responsnya apa gitu. Tapi apakah header wajib? Oh, enggak kok. Enggak wajib, guys. Jadi, pertama, kita akan mendeklarasikan dulu sebuah variabel yang namanya URL. Nah, URL ini akan kita isi dengan link dari tempat API yang kita pengen ambil. Aduh, ini menghalang. Nah, contohnya kita ambil di situ ya. Kita ambilin ini kok, ini kita copy. Ini aku kirim di chat. Lalu kita paste, lalu kita tinggal bikin data sama dengan, betul enggak? Oh, iya. Kita bikin data sama dengan request, sebenarnya salah-salah. Oke, importnya salah ya guys, bukan di situ. Tapi kita import request. Oke, S kah harusnya? Oh, iya. Baru kita request.get, lalu kita masukkan URL-nya. Lalu kita coba lakukan print datanya dulu. Print data. Oke, kita coba. Ini nggak usah diikutin ya. Ini ada namanya test.py. Oke, jadi kita kalau misalnya kita mau nyoba gimana sih ngelihatnya keluarnya itu seperti apa sih? Nah, data sama dengan kita pakai request.get URL, artinya adalah kita punya sebuah link yang isinya nanti akan ngirim sebuah banyak data gitu. Terus itu datanya kita request gitu. Kita ngirim request kayak tarikin dong data dari URL ini, dari link ini gitu. Terus itu nanti kita coba keluarin datanya seperti apa. Lalu kita ke terminal, Python test.py. Nah, yang keluar adalah response 200. Nah, respon 200 ini apa sih? Respons 200, akhirnya data kita itu terhubung gitu guys, dengan servernya gitu. Untuk tahu isinya, biasanya kayak gini nggak sih? Nah, kita sudah dapat responsnya. Nah, sekarang kita mau lihat isinya. Berarti dari data ini, kita pengen lihat konten gitu. Jadi kita data titik konten. Maka kita dapat nih konten dari datanya itu apa sih? Nah, kontennya adalah aktivitasnya apa, tipenya apa, partisipannya apa, bla 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 bla. Nah, tapi data ini itu masih bentuknya kasar gitu. Kita masih belum bisa akses ini, belum bisa akses tipe gitu. Nah, gimana cara kita biar bisa akses tipenya gitu? Maka kita pakai import JSON. Apakah benar? Data sama dengan data.json. Benar. Nah, oke, udah benar. Nah, JSON ini apa sih? JSON ini apa gitu? Nah, JSON ini adalah data yang kita punya yang masih mentah gitu ya. Gini, kita pakai gambar aja. Oke, gambar.
Ini kita hapus. Nah, awalnya data kita itu bentuknya di sini nih, activity begini, baru bla 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 bla, baru koma, tes, isinya bla 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 bla, lalu koma, lalu ini. Nah, tapi ini tuh semuanya di dalam satu kotak seperti ini gini. Satu kotak seperti ini. Nah, nanti apa namanya? Data ini itu diproses, data ini diproses di dalam JSON. Data ini tuh bentuknya sebenarnya JSON, nah, tapi masih dalam bentuk kasar gitu. Lalu kita masukin ke fungsi JSON ini, maka nanti dia keluarnya akan menjadi seperti ini. Dia keluarnya akan menjadi satu variabel seperti ini. Kan tadi kita variabelnya kita kasih nama adalah data gini kan. Data. Nah, setelah kita JSON dia, maka di dalam si data ini dia akan terbagi-bagi. Misalnya di sini ada activity. Activity-nya adalah bla 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 gitu. Kemudian apalagi tadi? Kalau kita lihat ada activity, ada type. Nah, berarti nanti di sini ada type-nya tuh apa gitu. Terus tuh nanti ada partisipan. Ini untuk der ini perlu berapa orang sih gitu. Partisipan dengan misalnya 4 gitu. Nah, jadi setelah dapat data yang kasar, misalnya kayak gini. Aduh, salah. Data yang kayak gini nih, ini kan masih kasar bentuknya, masih satu teks panjang. Kita kasih JSON, maka dia setelah kita kasih JSON, dia berubah menjadi satu kayak gini. Nah, ini harusnya di sini data juga. Nah, dia berubah menjadi seperti ini gitu. Nah, kalau kita ke codingannya kembali, kalau misalnya kita lihat ya, print data activity. Nih, di sini kita cuma mau ambil data tapi yang aktivitasnya itu apa gitu. Maka kalau kita lihat kita jalanin kodenya, nah kita dapat bahwa aktivitasnya adalah learn woodworking. Kita disuruh belajar kerjain kayu gitu. Nah, data ini kalau kalian lihat di sini, kan aku nggak ada sama sekali ngetik yang namanya woodworking gitu. Lah, terus data itu tuh dari mana? Ya data ini, nah ini tergenerate random lagi, learn the Chinese erhu. Itu dari mana? Itu semua ya dari kita ngambil request ke API di website ini. Kita minta data gitu. Kasih dong aku data yang kamu punya gitu. Maka dia ngasih kembalian suatu data gitu. Kalau kita jalanin lagi, maka dia keluar lagi. Tapi kalau misalnya kita ganti di sini adalah tipe gitu. Kita cuma pengen dapat tipenya. Nah, berarti tipenya adalah relaksasi. Misalnya kita pengen punya data activity gitu. Nah, baru kita ke sini, kita jalanin lagi, kita dapat, oh aktivitasnya adalah cook something together with someone. Baru type-nya adalah cooking gitu. Nah, di sini setelah kita mengambil data, kita dapat data mentahnya, kita masukkan ke JSON. Setelah kita masukkan ke JSON, baru kita dia menjadi sebuah data yang berbeda-beda seperti ini. Nah, nantinya setelah datanya sudah menjadi seperti ini, baru kita kirim ke website kita. Kita kirim ke halaman website kita, lalu kita cetak di sini. Kita mau ada activity-nya besar di sini, gede, der-nya gitu gede. Terus itu di bawahnya kita pengen berapa orang sih yang harus ikut ini, tipenya apa gitu. Nah, itu yang akan kita lakukan ke depan. Jadi kita belajar mengambil API. Oke. Sebelum masuk ke sana, kita sini dulu. Biasanya ya, mahasiswa itu senengnya, tertantangnya, kalau
yang dipelajarin tuh berhubungan dengan dunia kerja gitu kan. API kok kecil banget sih? Gimana ngatur font? Oh, di kanan. API itu pasti selalu dipakai di dunia kerja. API ini pasti akan selalu dipakai karena kita itu nggak akan kerja sendirian, kita kerja dengan banyak orang gitu. Nah, tentunya apa yang akan kita pakai, ya yang akan kita pakai adalah si API ini agar kita bisa bekerja sama gitu, atau istilahnya itu terhubung. Gitu. Nah, kalau aku kan nggak suka cuman ngemeng doang ya. Jadi kemarin aku nanyain di tempat kerjaku lagi butuh apa gitu kan. Di tempat kerjaku sekarang lagi butuh apa gitu. Dan jawabannya adalah nah, jawabannya kayak gini. Aku pernah nanya kan, kita tuh sekarang di kantor lagi butuh apa gitu. Nah, dijawab kita lagi butuh banget back end. Nah, terus tuh aku tanya minimum requirement-nya apa? Intermediate Laravel sama RESTful API. Nih, kalian baca, ada yang namanya RESTful API. Dan aku tanya, cukupkah? Nah, dari atasanku sendiri bilang, cukup gitu. Jadi, API itu salah satu faktor penting yang akan kita gunakan di pekerjaan atau dimanapun gitu, dan kita makanya hari ini kita fokus belajar API agar kita bisa setidaknya ngerti konsepnya lah ya. Nah, bentuknya seperti ini. Oke, jadi itu adalah bacotannya. Sekarang kita akan, nah kemarin kan kita udah belajar caranya untuk mendapatkan sebuah menampilkan sebuah halaman HTML di Python gitu. Sekarang kita akan ngebuat kita sudah ngambil datanya yang awalnya kita tampilin di terminal seperti ini, sekarang kita pengen tampilin di halaman website kita gitu. Nah, yang perlu kita return adalah kita hanya perlu mengembalikan data there sama dengan data. Maksudnya apa sih? Bahasa kayak gini, data gini aja deh. Nah, kita kan tadi sebelumnya kita punya linknya, link dari API. Terus kemudian kita request gitu data dari API itu gitu kan. Setelah kita request data dari API itu, kita bentuk dia sebagai yang lebih rapi gitulah ya sebutannya. Ya bentuknya lebih cute lah. Kemudian setelah itu kita kembalikan ke halaman website kita dengan kita kali ini pengen ke indeks HTML gitu. Kalau kita tampilkan data sama dengan data, ini adalah nantinya di website di HTML kita akan mengirim sebuah variabel yang namanya adalah data. Dan data ini isinya adalah si data ini. Nah, jadi agak ambigu ya, tapi data yang ini ya isinya sama aja, sama kayak data yang ada di atas ini gitu. Nah, lalu kemudian kita akan mengirim. Kita akan mengirim gitu data ini ke halaman depan. Nah, kita akan bikin di sini yang namanya sebuah div. Bisa nggak kayak gini? Bisa nggak kayak gini? Nggak bisa. Kita ngebuat sebuah div dulu. Jadi div ini itu adalah sebuah pembungkus gitu. Kita kasih kelas adalah dia challenge, ya. Kemudian kita bikin di sini, kita pakai H1 aja ya.
kita pakai H1 yang diisinya di dalamnya adalah there sebentar, welcome to the apa ya, their page, ini aja lah ya, welcome to the their page. Terus tuh bikin bikin H5 lah ya, H5. You will be given a there and you have to do it. Nah, lalu there-nya itu apa? Nah, kan there di sini, seperti yang aku bilang tadi, there-nya di sini itu adalah kita ngambil dari si link ini, ngambil dari link ini. Nah, berarti, nah di index.html kan kita pengen terhubung sama si Python ini. Nah, kita sebenarnya sudah terhubung dengan kita nge-return ini. Nah, kita itu mau nge-return yang namanya variabelnya adalah data gitu. Jadi, kita sekarang sedang mengirim variabel data ke index.html. Dan kita bisa mengakses data itu dengan menggunakan Flask gitu. Flask itu, nah, jadi sebagai contoh teman-teman untuk mengakses variabel yang dikirim bisa menggunakan bracket seperti ini, 2 bracket seperti ini. Nah, bracket seperti ini, semua yang ada di dalamnya itu adalah yang dikirim oleh Python gitu. Kan kita di sini mengirim data gitu kan. Nah, kita pengen ngambil data activity. Nah, maka nanti yang tampil di website kita adalah aktivitasnya gitu. Dan kita akan coba masukkan ini ke dalam sini. Kenapa dia buat kayak gini? Ini aja lah ya. Data activity. Nah, di sini kita kasih nih there-nya apa gitu. Nah, welcome to the there page, you will be given a there and you have to do it gitu. Dan kita coba jalankan. Jalankannya adalah kita ngejalankan si Flask-nya, Flask run. Kemudian kita akan masuk ke website yang ini, lalu kita refresh. Nah, welcome to the there page, you will be given a there and you have to do it. Dan there-nya adalah learn a new programming language. Gitu. Nah, kalau kita refresh, maka dia akan, nah, ganti nih, improve your typing. Nah, gitu. Tapi ini kurang cantik lah ya. Kita perbaikin dulu. Nah, seperti yang udah kita pelajarin, di mana sih kita mempercantik sebuah website? Kita kan belajar kalau misalnya HTML itu adalah yang membuat websitenya itu strukturnya gitu. Dan CSS adalah yang membuat, yang akan mengatur dari ininya dia. Kita buat di static, kita new file, lalu kita save, lalu kita ketik there.css. Nah, kalau teman-teman ke static, nanti akan ada 2, ada there.css sama style.css. Nah, kan kita udah belajar kemarin cara menghubungkan CSS dengan HTML adalah kita menggunakan yang namanya link. Lalu kita href adalah tujuannya, kita mau pakai yang mana nih? Nah, karena kita mau pakai yang there.css, maka kita bisa there.css. Tapi apakah ini? Sebentar. Oh, salah. Jadi kita pakai static. Nah, kenapa harus pakai static? Karena CSS-nya itu ada di folder static. Gitu. Kalau kita ke sini, nah, perhatikan teman-teman, di sini itu kita kasih kelas challenge.
Dan yang seperti kita udah pelajarin di CSS sebelumnya, kita bisa menunjuk kelas ini, si challenge ini, dengan kita pakai titik, lalu challenge. Maka kita lagi menunjuk si challenge-nya gitu. Terus itu kita bisa memberikan style lah gitu ya. Misalnya kita kasih color red gitu. Lalu kita jalankan ulang ya. Kita harus menjalankan ulang ininya, kelasnya. Kelas run, lalu kita ke sini. Kalau kita refresh, maka nih dia jadi warnanya jadi warna merah. Tapi kita pengen semuanya itu ada di tengah sini. Terus itu nanti kita berjalan semuanya dari tengah gitu lah ya. Kita bisa kasih align items center, align text, align center, harusnya bisa sih. Harusnya kayak gini udah cukup. Kita jalankan ulang lagi kelasnya. Nah, welcome to the There page. You will be given a There and you have to do it. There, listen to your favorite album. Kalau kita refresh lagi, dia ngambil data lagi dari si API-nya. Lalu dia kembalikan lagi data dari API yang tersebut gitu. Nah, gitu guys. Tapi kan kita tadi mengirim banyak data gitu kan. Kita kasih di sini misalnya H3 minimum, kok di sini udah spasi. Minimum partisipan titik 2. Nah, kita bisa taruh nih partisipannya minimal berapa gitu kan. Kita bisa gunakan seperti yang kita udah tadi bilang, semua data itu dikirim dengan menggunakan variabel data ini. Nah, bagaimana kita mengaksesnya? Ya kita buatlah si 2 bracket seperti ini. Lalu kita bisa ke data, lalu kita bisa ke partisipan. Apakah benar partisipan? Partisipan pakai S. Data participants. Lalu kita running ulang. Lalu kita kembali, maka kita sudah, nah, draw and color a mandala. Minimum participant 1 gitu. Kita refresh lagi, make bread from scratch, minimum participant 1 gitu. Take a spontaneous trip with some friends, minimum participant 4. Nah, gini guys. Jadi kita sama sekali nggak ada nulis datanya, tapi datanya itu dikirim oleh API. Kita mengambil menggunakan API gitu, dan kita bisa juga mengambil API dari tempat lain. Kita bisa cari yang namanya free API. Free API you can use for testing. Ada public APIs, ada Coindesk, ada Board. Nah, predict the age of a person based on their name. Wih, menarik nih. Menarik. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Pertanyaan terbodoh apapun juga nggak apa ya. Gimana guys? Aman nggak? Aman ya. Oh, ini aja, kita bakal nyobain ini. Nih. Nah, teman-teman tahu kan yang namanya machine learning? Nah, jadi ini ada sebuah website yang dia itu adalah sebuah ya kind of machine learning. Nah, di API-nya ini dia bisa memprediksi sebuah gender dari nama dari seseorang gitu. Misalnya kita copy ini ya. Kita copy, kita ke sini, kita paste. Nah, name sama dengan ini bisa kita ganti. Name sama dengan, misalnya name sama dengan ID Tias. Sekarang kita cek gender ID Tias itu apa yang mereka tebak. Gender 0, anjir. Parah. Wah. Gendernya 0. Tias
gendernya male. Kita cobain satu-satu di sini ya. Farhan. Oh, aduh, male. Alpha, male. Ada siapa? Christine, female. Wih, lumayan akurat nih. Fabiola, gendernya 0. Kenapa dia ngeprediknya 0 ya? Mungkin kenapa 0? Female. Laki-laki nih. Mungkin kenapa 0 karena mereka nggak punya database nih. Coba Manda, female. Kaumnya, oh banyak juga ya datanya mereka. Nah, kayak gini menariknya API gitu. Kita bisa ngebuat sebuah prediksi gitu. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Kita coba bikin sebuah, ini kan kita bikin website yang kita nebak ini ya. Nebak ngasih gitu. Sekarang kita coba buat sebuah website lagi yang menebak nama gitu. Root dev rootnya adalah tebak gender gini aja ya. Lalu kita bikin fungsinya adalah tebak underscore gender. Dan kita akan menerima request. Sebentar. Aku harus salah. Aduh. Gini. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah website yang nanti kita bisa nyuruh orang buat masukin nama gitu. Baru setelah dia masukin nama, baru kita menerima namanya gitu kan. Start methods post. Methods post, lalu request form. Nggak perlu request. Nah, kita taruh di sini adalah methods-nya adalah kita pakai get. Nah, kenapa? Nah, apa sih perbedaan antara get dengan post? Nah, kalau get itu nanti akan ada di URL-nya di atas sini muncul. Tapi misalnya di sini ada password gitu kan tidak aman kan? Kalau kita taruh di atas sini gitu. Jadi kita menggunakan ada yang namanya get dan ada yang namanya post gitu. Nah, sekarang kita menggunakan si get ini karena kita mau mengambil nama dari seseorang gitu. Nah, kemudian kita buatlah halaman dari tebak ini. Kita save dulu. Kita masukin gender.html. Kita buat file baru, gender.html, lalu kita save. Oke, buat yang di Sublime Text bisa HTML, baru ketik tab. Nanti keluar. Tebak gender. Nah, di sini kalau kita open in browser, aduh, kenapa kebukanya di sini sih? Oh my God. Nah, kita kan kosong masih ya. Sekarang kita masih tempatnya ini kosong gitu. Kok di sini sih? Sekarang kita akan membuat sebuah form. Nah, form ini apa sih? Form ini adalah sebuah formulir yang nanti kita bisa mengisi sesuatu lalu kita kirim gitu.
kita pakai form. Dengan action adalah kita kembali ke halaman ini lagi gitu. Salah. Halaman gender. Lalu metodenya tadi kita sudah buat adalah metodenya get. Nah, maksudnya action ini apa? Jadi misalnya kita udah submit gitu kan, kita udah submit, nanti ada tombol submit gitu. Nah, pas kita submit kembali ke halaman si gender ini gitu. Lalu kita masukkan yang namanya, kita buat dulu label for name. Jangan perlu besar. Name, nama. Kita buat dulu juga H1. Masukkan selamat datang di Tebak Gender. Lalu H2, silahkan masukkan nama gitu kan. Lalu masukin nama. Ini label. Lalu kita punya yang namanya input. Nah, input tipenya teks. Dengan name adalah nama. Kemudian kita punya yang namanya button dengan type submit. Kemudian tebak gitu ya. Kalau kita save, baru kita kembali, kita refresh. Selamat datang di Tebak Gender. Silahkan masukkan nama gitu kan. Cuman ini kan kurang cantik ya. Kita bisa pakai Bootstrap. Kita bisa. Oke. Mau kirim script Bootstrap-nya ya. Nah, Bootstrap itu dia taruh di atas, di dalam si head-nya. Di dalam head-nya kita taruh Bootstrap-nya. Jadi ya setidaknya lebih cantik lah ya. Sekarang kita hubungkan dia dengan kita bikin aja lagi CSS yang baru. Static gender.css. Lalu di static kita klik kanan, kita new file. Lalu kita tinggal Ctrl S. Lalu kita ketik aja gender.css. Kemudian di sini kita masukin semuanya ke dalam div. Div-nya itu kayak gini ya guys. Sabar. Nah, jadi kita punya div, kita bungkus semuanya di dalam satu div gitu. Lalu div-nya adalah kita kasih kelasnya yaitu section. Nah, lalu kita kan pengennya semuanya ada di tengah gitu kan. Berarti kita pilih yang section ini, kita titik section, kemudian kita text align center, lalu kita juga align items center. Jadi kalau kita kembali ke sini, kalau begini, oke. Untuk sekarang dia di kiri karena kita belum jalanin Flash-nya ya. Kalau kalian lihat di atas, kita itu masih buka lewat lokal, lewat browser lokal. Tapi nanti kita kan jalanannya di Flash. Jadi untuk sekarang dia belum terhubung gitu. Nah, sekarang kita silahkan masukkan nama gitu. Baru bla 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 bla. Kalau misalnya kita masukin nama ID Tias, lalu kita klik tebak. Nah, dia akan, kalau teman ini diabaikan aja dulu ya. Kalau teman-teman lihat, sekarang dia punya tambahan nih, tanda tanya nama sama dengan ID Tias gitu. Nah, sekarang kita coba jalanin dia di Python kita. Kita tinggal flash, sabar. Copy dulu ini, cd
Sekarang kita jalanin lagi si Flask-nya. Expected and indented block. Oh iya. Nah, kita kan udah buat HTML-nya. Sekarang kita sudah buat juga Python yang agar dia terhubung. Sekarang Python-nya kan kita taruh di root-nya /gender gitu. Jadi kalau kita akses /gender, kita bakal kembali ke halaman HTML ini. Nah, tapi kita belum menghubungkan HTML ini dengan si Python. Nah, gimana sih cara menghubunginnya? Ya sama kayak di atas, kita return render template gitu. Langsung aja return render template, kita masukin si gender.html. Lalu kita save, lalu kita run ulang. Methods is not defined. Oke, tadi kita di mana di sini? Nah, kalau kalian lihat kita kan di sini. Bagaimana kalau kita taruh di sebelahnya /gender? Kan kalian pasti sering lihat lah di website-website gitu kan. Nah, kalau kita /gender, kita langsung diarahin ke halaman gender gitu. Selamat datang di Tebak Gender, silahkan masukkan nama gitu. Nah, bentar. Wait. Plus harusnya bisa, guys. Methods sama dengan get. Kita taruh di sini methods sama dengan get. Kayak gini kan. Methods sama dengan get. Oke. Kalau kita lihat di sini, kalau kita jalanin, jalan dia. Apakah sudah di-save? Sudah. Balik? Oke, good. Nice. Nah, sekarang kalau kita masukin di sini, Tias gitu kan. Tias ganteng gila. Nah, kalau kalian lihat, setelah kita klik, maka di atas ada tulisan nama sama dengan Tias gitu. Nah, sekarang kita sudah mengirim sebuah variabel yang variabelnya adalah nama dengan isinya adalah Tias. Nah, bagaimana kita mengakses yang udah dikirim? Oke, kita sekarang sabar. Aduh. Kita ke sini dulu, kita ke gambar dulu. Wadaw. Nah, ini kan website kita tadi, gender.html. Sekarang ini adalah Python kita. Sekarang kita pengen data yang kita kirim dari gender.html terhubung dengan si Python. Terhubungnya dengan apa? Dengan metode yang namanya adalah get. Nah, kita pengen terhubung ini berdua dengan metode yang namanya get. Kalau di sini lihat, get itu kita mengirim sebuah variabel di URL-nya. Dan nanti si Python ini itu kita akan suruh tangkap semua yang ada di URL sebagai sebuah data gitu. Jadi tangkap semua yang ada di sini nih. Baru dikembalikanlah ke si Python-nya gitu. Nah, gimana cara nangkapnya? Cara nangkapnya itu sesederhana semuanya secara default ada di request.form nama, kan tadi kita kirimnya pakai nama. Nah, kita bisa bikin nama sama dengan request.form nama.
Kalau kita lihat harusnya benar sih. Nah, sekarang kita akan kembalikan nama itu ke depan. Kita kirim data ini dengan variabel nama. Kita isiin dari data variabel ini adalah nama itu sendiri. Kemudian kita save. Dan seperti yang udah kita pelajarin, kalau kita mengirim variabel ke halaman depan, kita bisa mengakses dengan apa? Dengan sebuah braces. Nama dengan braces seperti ini, baru kita kirimnya kan dengan variabel nama, jadi kita bisa pakai nama. Lalu tinggal kita save, kita running ulang, dan kalau kita kembali ke sini, waduh, salah. Wait, name request is not defined. Oh iya. Nah, kenapa di sini kata-katanya adalah name request is not defined. Nah, artinya kita belum mengimport yang request ini. Kita perlu juga yang namanya request dari si Flask. Nah, request yang di sini itu berbeda sama yang ada di request ini. Karena request yang di atas ini from Flask. Jadi dia itu datangnya dari si Flask yang request ini. Jadi kita save, kita bisa running ulang. Running ulang dan harusnya udah bekerja sih. Bad request, the browser bla bla bla. The browser will process and request that the server could not understand. Kalau kita ke gender, kalau kita ini dulu, okay. Nah, yang terjadi itu sebenarnya di sini kan belum ada sama sekali data yang dikirim. Di sini belum ada sama sekali data yang dikirim, tapi di sini kita udah tiba-tiba minta datanya gitu kan. Nah, ini kan nggak ini kan, nggak, berarti kita belum ada yang dikirim tapi kita udah minta gitu. Tapi itu kan sama aja kita menerima data kosong gitu. Solusinya adalah kita buat namanya if request.form nama, kalau misalnya ada dikirim, kita coba jalankan. Kita coba dulu ya, harusnya berhasil sih. Bismillah. Ya. Request that the server didn't understand. What happened? Print, aduh salah. Print X, sabar ya guys. Oke, dia masuk tapi di request formnya, oh, enggak kok. Name-nya adalah enggak kok. Kalau begitu kita ganti aja ya guys. Kita ganti dengan kita buat satu halaman lagi. Kita buat satu halaman lagi, froot, ini adalah hasil
def hasil tebak seperti ini, baru return render template hasil.html. Lalu kita punya di sini yang namanya adalah methods sama dengan di sini kita punya nama sama dengan request.form nama. Atau apakah ada yang salah ini ya? Request adalah kompas plus. Oke, nothing's wrong. Nah, sekarang kita pindah deh ya. Sekarang kita ngebuat satu yang namanya hasil.html. Jadi ketika kita udah ngeklik tebak, maka dia akan ke hasil.html gitu. Kalau misalnya kita ketik bla 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 lalu tebak, maka dia nanti kita bakal arahin ke hasil gitu. Oke, kita ke set get request. Atau salah ini? Atau apakah salah? Ini. Masih belum nyerah nih. Masih belum nyerah. Nah. Oh, nggak jadi ya ini guys. Oke, jadi tadi salah sintaks, biasalah. Namanya juga manusia kan. Nah, jadi untuk mengambil hasil dari sebuah metode get, kita menggunakan sintaks seperti ini. Request.args.get yang kita dapatin adalah apa namanya gitu. Namanya kita ambil nama yang ada di atas sini gitu. Nah, kalau kita ketik adalah ID Tias, lalu kita klik tebak, nah muncul ID Tias gitu. Misalnya Farhan, muncul Farhan gitu. Atau siapa lagi yang hadir, Atirah gitu misalnya. Atirah tebak, keluar Atirah gitu. Yan, keluar Yan gini, kayak gitu ya. Nah, sekarang kan kita pengen ketika kita ngirim nama, kita bisa menebak gendernya itu apa gitu. Nah, kita akan gunakan yang namanya yang mana tadi? Nah, kita akan gunakan yang ini. Oke, kita bakal gunain API itu. Nah, sekarang sama kayak yang di atas. Pertama kita bikin dulu URL-nya. URL-nya adalah kita ambil ini. Kita paste di sini. Tapi kalau kalian notice, kita kan nggak bakal pakai yang namanya Amanda gitu. Tapi kita bakal dapat ini dari si name ini gitu. Nah, gimana sih caranya? Kita ketik di depan sini itu ada F seperti ini. Lalu kita ke sini, lalu kita begini nama. Nah, F ini apa sih maksudnya? F ini kita mau masukin sebuah variabel ke dalam sebuah teks gitu. Jadi nanti nanti URL-nya itu name-nya sesuai yang kita kirim, sesuai yang ada di atas sini gitu. Misalnya kalau kita ganti Tias, kan di atasnya berubah nih. Ganti siapa lagi? Dwi, nah dia berubah-berubah gitu. Nah, lalu setelah itu kita pengen dapat datanya seperti yang di atas. Dengan dapat datanya kita request dengan get, kita mau dapat data dari URL-nya gitu. Lalu datanya kita rapikan, data sama dengan data.json gitu. Nah, setelah kita dapat datanya, kita koma,
data ini kita kirim ke depan dengan nama variabel data. Gitu. Nah, kalau kalian teman-teman lihat di sini itu ada count. Terus selain ada count, ada gender. Setelah ada gender, itu ada name. Lalu ada kemungkinan. Seberapa mungkin sih, misalnya namanya Amanda ini adalah sebuah female gitu. Di sini ya kemungkinannya ada kemungkinan 100% ya, atau 1 gitu. Nah, kita bakal coba menebak itu, membuat ini. Nah, kalau kita udah lihat lagi, ternyata gender itu ada di field gender. Berarti kita di depan, kita bikin lagi H2 gender titik 2. Nah, bisa ditebak kita akan menulis apa? Ya, kita akan menulis yang si bracket ini. Nah, bracket, lalu kan kita tadi kirim dia dengan nama data gitu. Kita kirim dia dengan nama data atau dengan nama data, berarti kita data, lalu kita pengen ambil yang gendernya gitu. Kita pengen ambil yang gendernya, lalu kita tanda kutip gender. Nah, kalau udah kita save, jangan lupa kita harus running ulang. Kita running ulang di sini. Flash run, kita refresh. Nah, sekarang keluar nih gender Dwi, gendernya male. Kayak Tias, gendernya non, bangke. Tias, gendernya male gitu. Amanda, gendernya female gitu. Kemudian ada siapa lagi di sini? Ada Estia. Ada Estia. Nah, Estia adalah female. Feby adalah male. Wah, gila sih. Rido gendernya adalah male. Nah, jadi dengan menggunakan API, kita itu bisa terhubung dengan orang lain gitu. Kan yang menebak gender ini kan bukan kita, tapi orang lain yang menebak gender. Nah, menariknya adalah si gender ini kita sudah terhubung dengan API sama si yang ngebuat gitu. Dan kita nggak cuma bisa ngambil data dari satu API, tapi kita bisa ngambil dari banyak data API. Misalnya ini ya, tebak umur dari sebuah orang berdasarkan namanya. Nah, kalau di sini kan kita cuma punya nama, terus tebak gender ya. Sekarang kita bakal coba menebak umur. Nebak umur nih, kita mau nebak umur. URL sama dengan nah, ini tadi. Tapi nama, sekali lagi, kita taruh F di tengah, di depan, baru si nama ini kita ganti dengan variabel nama. Nah, lalu, sekarang kita punya data 2, karena data ini berbeda dengan data yang di atas. Data 2 kita dapat dengan request get URL. Kemudian data 2 kita bentuk dia JSON biar rapi. URL ini harus URL 2 ya. Data JSON biar rapi. Sekarang kita coba dulu deh, kita datangin websitenya. Nih, bentuknya ada dia punya nama, terus tuh punya umurnya itu berapa gitu. Punya umurnya berapa. Nah, kita kan pengen ngambil yang si age ini ya, atau umur gitu. Nah, bagaimana di sini itu harus data 2. Wes. Ya udah benar. Nah, sekarang kita kirim data 2 ke depan dengan cara apa? Dengan cara kita taruh data 2 di sini. Data 2 sama dengan data 2 itu sendiri. Kita kirim ke depan. Lalu kita tinggal buat di sini H2 lagi. Kita buat age. Lalu kita buat seperti ini. Dan sekali lagi, kita udah mengirim dengan nama data 2. Jadi kita di HTML-nya kita bisa tarik lagi dengan variabel yang sama. Gitu. Data 2, sekarang kita mau ambil age-nya. Atau umurnya. Kemudian kita running ulang lagi. Dan setelah kita running ulang,
Di sini kita hapus dulu parameternya, kita ke gender dulu yang kosong. Oke, sekarang kita kasih nama gitu ya. Namanya adalah Tias. Tebak umurnya berapa, gendernya apa? Gendernya male, umurnya 39. Wah, kacau. 39. Farhan male 29. Gila sih. Tua banget loh, Han. Coba siapa lagi? Atirah. Female, umurnya 33. Nah, menarik nggak? Menarik nggak? Menarik. Nah, jadi dengan API, kita itu bisa terhubung dengan aplikasi orang atau buatan orang lain gitu. Dan nanti ke depannya, kayak di tempat kerjaku sekarang, aku itu tugasnya yang ngebuat API. Nah, jadi aku ngebuat API biar orang lain bisa ngambil gitu. Coba Rido, Bang. Rido. 38 Rido. Parah lu, Dok. Nah, jadi kayak gitu. Kita semua ini kan kita nggak ada ngoding sama sekali kan, kita cuma ngambil dari API gitu. Nah, tapi minusnya apa? Minusnya ya kayak gini, karena bukan kita yang ngoding, akurasinya bukan kita yang nentuin. Akurasi yang nentuin adalah si pembuatnya gitu. Tapi ya menurutku masih worth it sih, dengan yang gender ini masih worth it. Oke, sebelum kita tutup, kita nambah satu lagi ya. Kita bakal menebak nationality atau dari negara mana berdasarkan sebuah nama gitu. Kalau kita cek datanya seperti apa, datanya ada country, aduh salah, country lalu country ID. Oh, wah ini kompleks. Wah, ini agak kompleks nih. Mau dilanjut? Kita coba. Kita punya URL 3 sama dengan F gini, nama. Ini redundant ya, jadi aku langsung speed ini aja. 3 data dengan data 3.json. Kemudian kita mengirim data 3 dengan data 3 country. Nah, kalau teman-teman lihat, sebenarnya enggak deh. Nah, kalau teman-teman lihat di sini tuh dia ada country-nya itu nggak cuma satu. Sabar. Nih kalau teman-teman lihat country-nya itu nggak cuma satu, tapi ada banyak. Misalnya ada GH dengan probabilitas 0,224, US dengan probabilitas adalah 0,061. Nah, probabilitas ini adalah kemungkinan gitu. PH misalnya Filipin, oh berarti orang ini 0,084 kemungkinan dia adalah orang Filipin gitu. Nah, coba kita lihat ya. Kita cek berdasarkan nama, kemungkinan kita seberapa besar sih kita dari orang mana gitu ya. Oke, ini aku. Nah, kalau kalian lihat teman-teman, di sini semuanya itu dibungkus di dalam yang namanya country. Jadi yang kita kirim itu bukan cuma data, tapi kita pengen kirim data dan juga country-nya, karena di sini semuanya itu dibungkus dari variabel yang namanya country. Ini agak ribet, tapi ya udahlah. Nah, karena dia ada banyak, otomatis kita akan melakukan yang namanya perulangan. Jadi kita ulang-ulang terus. Nah, jadi kita akan melakukan perulangan, kita pakai for data in, sabar dulu, for day in data 3,
Lalu kita punya di sini adalah persen N4. Nah, kita pengen tahu nih, nationality-nya tuh apa sih, gitu kan. Nah, kita bisa bikin H2, nationality-nya apa gitu. Misalnya, oh kita bikin UL aja kali ya. Kita bikin UL aja. UL lalu di sini kita pakai LI nationality. Oke, 4 menit. Nationality-nya adalah D country apa tadi? Country ID underscore ID. Kemudian ada probability. Probabilitasnya adalah di probability nih, probability. Berarti D probability. Sini kita Ctrl C, flash run. Oke. Harusnya tidak ada yang error ya. Nah, sekarang kita bisa lihat nih. Aduh, ini errornya. Ya. Nggak error sih. Nah, kita masukin nama akun ya. ID Tias @Hakim. Kita lihat. Lah. Gender non, age non. Non semua nih. Tias. Oke, kalau Tias keluar. Nationality Indonesia. ID ini apa ya? ID India bukan sih? Nationality. National ID code. Wah, nggak ada coy. Country code list. Oke, kita cari di sini yang ID. Oh, Indonesia. Ini dia bisa nebak. Indonesia kemungkinan besar adalah 80%. Hong Kong 2%, Belanda 1%, BE atau BE apa. Siapa ada yang mau dicoba namanya nggak? Coba ya dong, Yan Stephen C ya. Yan Stephen aja deh. C-nya apa? Yan doang. Oh, mungkin karena ada spasinya kali ya. Oh iya, karena ada spasinya, guys. Karena ada spasinya. Kalau pakai spasi nggak bisa. Coba misalnya Yan Stephen. Harusnya bisa yang Stephen. Wah, nggak ada. Yan doang deh. Yan doang CN. Cina ya harusnya ya? CN. Iya, Cina. Cinanya 19%. Ridho kan, coba. Hong Kong 16%, SK Singapura 3% gitu. Ridho. Indonesia 95%. Real, ini baru asli orang Indonesia. Amanda. Si BR. BR nih apa nih BR? BR Brazil, gile. Ngawur banget nih. BR 7%, US 7%, Australia 69%. Tapi kalau Putri harusnya ke ini ya, ke Indonesia banget. Nah iya nih, kalau Putri Indonesia banget. Nah, jadi aduh waktunya udah habis guys. Jadi kayak gitu ya. Kita bisa manfaatin API yang udah dibuat orang
lalu kita masukin apa gitu yang kita pengen. Kita kan di sini pengennya kita sendiri yang ketik nama. Nah, kita masukin nama di sini. Tebak jodoh bisa nggak, Bang? Waduh, itu kan udah banyak tuh jodoh, aplikasi-aplikasi jodoh. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu API untuk pertemuan hari ini. Nanti pertemuan minggu depan kita akan belajar tentang Git. Bagaimana sih bermain dengan Git gitu ya, GitHub. Jadi itu